Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Perang Dunia I. Yang pertama itu ada jalannya Perang Dunia yang pertama atau Perang Dunia ke-1. Perang Dunia I melibatkan kekuatan besar di dunia yang terbagi ke dalam dua analisis yang berbeda, saling bertentangan, yaitu blok sekutu, yaitu Britania Raya, Rusia, Uni Soviet, Prancis, dan lain-lain. Sedangkan blok sentral itu Jerman, Italia, Australia, Organia, dan lain-lain. Lebih dari 70 juta pasukan militer, darat, laut, dan udara ikut melibatkan diri dalam peperangan besar di dunia ini. Yang selanjutnya itu ada strategi blok sentral. Strategi blok sentral ini mengalami miskomunikasi. Jerman telah berjanji untuk mendukung invasi Australia Organia ke Albania, tetapi internalisasi arti yang berbeda. Rencananya penyebaran diuji sebelumnya digantikan pada awal tahun 1914. Namun penghentian belum pernah diuji dalam praktek. Para pemimpin Australia Organia yakin Jerman akan melindungi perbatasan utara diinvasi Rusia. Meski begitu, Jerman mengharapkan Australia Hungaria mengarahkan sebagian besar pasukannya ke Rusia, sementara Jerman menangani Perancis. Kebingungan ini mendorong Austro-Hungaria tentara untuk membagi pasukan antara format Rusia dan Serbia. Selanjutnya itu ada di bidang ekonomi, bidang politik, bidang kemanusiaan. Di dalam bidang ekonomi, terjadinya depresi berdasar di bidang ekonomi. Salah satunya dampak Perang Dunia I yang cukup nyata adalah adanya beberapa negara memisahkan diri atau memutuskan untuk merdeka bebas dari kekuasaan negara lain. Dibentuknya Liga Bangsa-Bangsa adalah organisasi yang terbentuk untuk tujuan menyelesaikan pertentangan, konflik atau melalui cara dalam yakni dengan diplomasi dan negosiasi serta meluncurkan senjata meluncuri senjata dan mencegah perang. LBB ini dibentuk pada tahun 1919 setelah dilakukannya konferensi perdamaian di Prancis. Selanjutnya runtuhnya kekaisaran besar di Eropa, yaitu runtuhnya kekaisaran besar di Eropa. Dampak Perang Dunia I dalam bidang politik jalannya adalah keruntuhan kekaisaran monarki besar di Eropa. Perlu kalian ketahui, Eropa merupakan basis kekuasaan monarki terbesar di dunia. Beberapa di antaranya seperti kekaisaran Jerman, Turki, Rusia, dan Ottoman. Kemenangan Perang Dunia I di pihak sekutu mengakibatkan kekuasaan monarki hancur. Kerajaan-kerajaan tersebut kemudian sistem pemerintahan berubah menjadi republik. Selain tiga dampak di atas, ada beberapa akibat dan di bidang politik seperti munculnya paham-paham ideologi baru, contohnya Nazi di Jerman, fasis di Italia, komunis di Rusia, militer di Jepang, dan nasionalisme di Turki. Selanjutnya terjadi depresi di bidang ekonomi. Terjadinya depresi di ekonomi itu depresi besar atau lebih lazim dikenal dengan sebutan zaman Malaysia, merupakan sebuah peristiwa menurunnya tingkat ekonomi di seluruh dunia, baik itu di negara industri dan berkembang di zaman Malaysia dan berlangsung setelah Perang Dunia I. Lebih tepatnya pada tahun 1929. Pendapatan negara-negara yang mengandalkan di bidang industri turun drastis. Penurunan pendapatan juga dirasakan oleh penduduk perdesaan yang mengandalkan hasil pertanian karena harga produk ini juga mengalami penurunan sekitar 40-60%. Selanjutnya hancurnya pusat-pusat industri di Eropa. Sebelum dan saat jalannya Perang Dunia I, benua Eropa merupakan pusat berkumpulnya industri.
besar di dunia, sekaligus pusat berlangsungnya Perang Dunia I. Adanya perang besar di wilayah benua biru ini tentu saja mengaruhi di bidang perindustrian. Beberapa di antaranya hancur, tidak bisa beroperasi, dan mengakibatkan banyak perusakan industri di gulung tikar. Rusaknya daerah pertanian dan pertanahan. Saling di bidang industri, wilayah penghasil pertanian dan hewan ternak juga terkena dampaknya. Hancurnya secara fisik dan non fisik di bidang ekonomi, banyak berkunculan pengangguran dan negara-negara Eropa. Negara yang terlibat perang dijerat hutang yang digunakan untuk biaya perlunasan perang. Selanjutnya itu dampak di bidang dampak Perang Dunia I di bidang politik. Dampak Perang Dunia I di dalam bidang politik lainnya adalah keruntuhan kekaisaran monarki besar-besar di Eropa. Perlu kalian ketahui, Eropa merupakan basis kekuasaan monarki terbesar di dunia. Beberapa di antaranya Kekaisaran Jerman, Turki, dan Ottoman. Selanjutnya lahirnya negara-negara baru. Selanjutnya itu dampak Perang Dunia I di bidang sosial. Dampak Perang Dunia I di bidang sosial itu ada beberapa dampak Perang Dunia I. Banyak korban yang tewas, terluka dan hilang. Berlangsungnya Perang Dunia I selama kurang lebih 4 tahun mengakibatkan sekitar 10 juta pasukan militer tewas, dan diperkirakan mulai pada 21 juta orang militer dan sipil. Jumlah pasukan militer yang tewas paling banyak tercatat adalah pihak Jerman dan Rusia, yakni 1.777 juta dan 1,7 juta jiwa. Sementara itu, para ahli memperkirakan kurang lebih 13 juta penduduk sipil meninggal akibat langsungnya atau tidak langsungnya dari Perang Dunia I. Negara-negara Eropa banyak kehilangan kaum pemuda akibat ikut serta dalam perang. Meninggalnya peran perempuan akibat berkurangnya di Eropa disebabkan karena perang. Menurunnya angka kelahiran di Eropa, khususnya di negara Prancis. Secara khusus, Perang Dunia I juga dampak bagi berlangsungnya kehidupan masyarakat. Indonesia saat yang masih dalam kekuasaan Belanda di kawasan Asia Pasifik, ada serangan ratusan pesawat Jepang yang menyerang pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii. Pengeboran tersebut menelankan korban jiwa sebanyak 2.402 jiwa, sedangkan sebanyak 1.282 orang terluka. Di samping itu, meledaknya Perang Dunia II juga karena adanya feudal atau politik balas dendam. Selanjutnya itu dampak Perang Dunia di bidang kemanusiaan. Berlangsungnya Perang Dunia I mengakibatkan sekitar 10 juta pasukan meninggal tewas, dan mulainya anak-anak bisa hilang militer. Dampak Perang Dunia I di bidang kemanusiaan. Berlangsungnya Perang di Dunia ke-1 mengakibatkan sekitar 10 juta pasukan militer tewas. Diperkirakan 21 juta orang terluka, mulai dari anak-anak bisa hingga militer. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan doa. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.